pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari sama-sama katakan, kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan bisa katakan yes. Woo. Mari sama-sama bergerak buat Tuhan. Pa pa para, pa para para, pa pa para, pa para para, pa pa para, pa para para, pa pa para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik.
bisa tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan yang berikan kemenangan dalam hidup kita. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang tak Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Ini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Mari semua serukan. Hey! 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 Mari angkat tanganmu, katakan Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.
Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, oh. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, oh, oh. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, oh. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup
Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, mari sembah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau, Tuhan, tiada yang lain.
Mari penuhi kami Tuhan. Oh, biar kami mau nikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kau yang memeluk setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar lebih dalam kami sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Kau satu di hati.
Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari semua bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang. ku kan tenang bersamamu Bapa. Kau mengalir dari tempat maha tinggi, Kau mengurapi kami ya Tuhan. Kau memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Berbicara bagi setiap kami hari ini, Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Hidup kami selalu ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tenang ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kangen rasanya, sudah sekian lama tidak menyapa Anda secara langsung. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan welcome home. Senang sekali Anda terus kuat di dalam rencana Tuhan. Anda terus kuat di dalam hadirat Tuhan. Anda terus menguatkan iman dan kepercayaan di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah, ini bukanlah akhir dari segalanya. Anda bisa persiapkan catatan Anda bisa persiapkan note Anda mungkin untuk mencatat setiap pesan dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan salah satu jemaat. Beliau menyampaikan ada keadaan yang cukup pelik, keadaan yang tidak baik secara kondisi, ada hal-hal yang membuat dia mulai goyah di dalam rencana Tuhan. Dia menyampaikan bahwa ini adalah akhir dari segala sesuatu yang saya lakukan, ini adalah akhir dari kehidupan saya, lebih baik saya mengakhiri hidup saya kayak gitu. Ketika saya mendengar jemaat ini menyampaikan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati saya hancur. Ternyata banyak keadaan, banyak kondisi di dalam kehidupan kita itu yang bisa membuat seseorang itu menjadi lemah. Tapi biar melalui firman Tuhan hari ini, sekali lagi kita akan dikuatkan, kita akan dijadikan sebagai ciptaan yang baru sehingga kita memiliki spirit yang terus meningkat di dalam Tuhan. Kita terus mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, kita mengalami yang namanya kemuliaan yang semakin hari semakin besar dalam kehidupan kita. Baik, kita buka di dalam kitab Lukas di pasal yang ke-22. Lukas di pasal yang ke-22. Di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu perikop yang kita akan sama-sama, kita akan belajar, kita akan renungkan dari hal yang dilakukan oleh
Juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus ini di akhir hidupnya, di akhir perjalanan kehidupannya, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan masuk di dalam satu masa, yaitu masa dia mengalami yang namanya penyiksaan. Dia disiksa, dia dikhianati, dia direndahkan, dia dihajar, dia mengalami keadaan yang tidak baik dalam hidupnya. Tetapi orang yang tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati, tapi dia menunjukkan satu sikap yang terbaik dalam kehidupannya. Dan itu memberikan pelajaran buat setiap kita pada hari ini. Sehingga apa yang Tuhan Yesus teladankan, biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Supaya Anda di dalam menghadapi apapun musim yang Anda alami, Anda juga bisa mengambil sikap seperti yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Lukas di pasal ke-22, di ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawab Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Di ayat ke-13, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah kepada muridnya untuk mempersiapkan sebuah perjamuan. Anda tahu ketika Tuhan Yesus berkata ini kepada muridnya, Tuhan Yesus itu posisinya dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan menderita. Satu keadaan di dalam kehidupan yang tidak, saya percaya bahwa setiap orang tidak ingin mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Tapi Tuhan Yesus ada, memang dia diutus oleh Bapa supaya dia menderita, menggantikan setiap kesalahan dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus dengan begitu kecamuk di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dia mengambil satu sikap yang terbaik. Dia bersikap tenang Bapak Ibu Saudara. Ketenangan Yesus ini mengajarkan kepada kita, sekalipun aku tahu sebentar lagi aku akan mengalami yang namanya penyiksaan, tapi aku tenang. Aku bisa mengendalikan keadaanku, aku bisa mengendalikan posisiku, aku bisa mengendalikan di dalam kehidupan ini. Supaya aku tidak terlihat, supaya aku tidak menjadi orang, menjadi pribadi yang gegabah di dalam mengambil keputusan. Tuhan Yesus melakukan hal yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Pesan ini juga supaya ini sampai kepada setiap kita. Apapun yang hari ini kau alami, keadaan apapun yang tidak baik mungkin, yang kurang beruntung mungkin, keadaan yang tidak bersahabat, ada saatnya kita bisa menenangkan diri kita. Supaya kita bisa berpikir dengan tenang, kita bisa berpikir dengan hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga setiap langkah-langkah kita, pikiran-pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita, itu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yesus menang, Yesus lalui itu, Yesus kerjakan itu. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-7, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Kalau kita baca dari ayat 7 ini, apa maksud dari hari raya roti tidak beragi? Ketika saya mendalami, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mencari beberapa referensi, saya dapatkan hari raya roti tidak beragi itu sama dengan hari Paskah Bapak Ibu Saudara. Di mana hari raya Paskah ini setiap bangsa, setiap orang dari bangsa Israel itu mengingat akan perbuatan Allah membebaskannya dari Mesir. Bangsa Israel itu sengaja dibebaskan Tuhan, dipilih Tuhan untuk mengalami pembelaan, untuk mengalami kebebasan, dan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Saya dapatkan dari hari raya roti tidak beragi ini, ada 4 hal, ada 4 pesan yang bisa kita catat, yang bisa kita bisa renungkan, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, dan kita menyadari bahwa ternyata hidup kita itu
telah dipilih oleh Tuhan. Pesan yang pertama, dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti Tuhan memilih bangsa Israel. Anak sulung, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Itu dipilih, ditentukan oleh Tuhan. Supaya menerima janji-janjinya yang begitu luar biasa. Tuhan memilih Anda dan saya. Kita ditentukan Bapak Ibu Saudara, kita untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Di dalam kehidupan kesulitan apapun yang hari ini kita alami, itu tidak selama-lamanya itu tinggal dalam kehidupan kita. Saya percaya, barang siapa yang memahami, yang dia menyadari bahwa dia dipilih oleh Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah dikendalikan oleh keadaan. Karena dia tahu yang mengendalikan adalah Tuhan sendiri di dalam kehidupannya. Pesan yang kedua, Tuhan membela kita. Tuhan membela kita dari setiap serangan dari si jahat. Dari setiap rancangan yang si jahat mungkin lancar kita, itu mungkin dilancarkan dalam kehidupan kita, itu diserangkan di dalam hidup kita. Tuhan membela kita. Tuhan meluputkan itu, Tuhan melalukan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sadari bahwa Anda dibela oleh Tuhan. Keadaanmu itu tidak terus tinggal dalam kehidupanmu. Kau akan dibela oleh Tuhan. Pesan yang ketiga, Tuhan membebaskan kita. Tuhan membebaskan kita dari apa? Dari setiap keterpurukan kita. Mungkin kita yang hari ini mengalami sakit penyakit. Tuhan akan membebaskan Anda dari sakit penyakit itu. Anda yang mungkin hari ini terikat dalam hal yang tidak baik. Tuhan akan membebaskan Anda dari ikatan-ikatan itu. Anda mengalami problema di dalam setiap kehidupan Anda. Mungkin di sisi ekonomi, mungkin dari sisi keluarga, dari hubungan satu dengan yang lainnya. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan membebaskan Anda. Dan yang keempat, pesan yang keempat, dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, kita belajar bahwa Tuhan menyediakan yang baru. Bangsa Israel, ketika dia dipilih oleh Tuhan, ketika dia dibela oleh Tuhan, ketika dia dibebaskan oleh Tuhan, maka Tuhan menyediakan satu tempat yang baru. Tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Demikian juga kehidupan kita. Apapun yang Anda alami, dengarkan. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan Anda. Tuhan menyediakan suatu tempat yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Kalau hari ini kita hidup di dalam Kristus, maka kehidupan kita menjadi sebuah ciptaan yang baru. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita mengalami yang namanya pembelaan Tuhan. Kita yang mengalami yang namanya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Sadari Bapak Ibu Saudara, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Yesus sedang mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya itu dipilih oleh Tuhan. Murid-muridnya itu dibela oleh Tuhan. Murid-muridnya itu dibebaskan oleh Tuhan. Dan murid-muridnya itu disediakan tempat yang baru oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari kebenaran ini. Melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi yang mungkin beberapa waktu yang lalu sudah kita lalui. Dari Jumat Agung kita masuk dalam Paskah. Seharusnya itu mengingatkan kita di dalam kondisi yang hari ini sedang terjadi. Pandemi yang terjadi. Tidak secara kebetulan. Ketika pandemi terjadi, itu juga ada momen Jumat Agung dan momen Paskah. Supaya kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian dalam kehidupan kita. Katakan kanan kiri, engkau tidak sendirian. Engkau dikasihi Allah. Di ayat yang ke-8. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Ketika saya membaca ayat ini, saya sempat berpikir, kenapa Yesus memilih Petrus dan Yohanes? Kenapa Yesus tidak memilih murid yang lain? Kalau Anda baca dari Injil yang lain, dari Injil Matius, Markus maupun Injil Yohanes, dengan cerita yang sama, dengan perikop yang sama, dikatakan bahwa Yesus itu menyuruh mereka, tidak menyebutkan murid secara spesifik. Petrus ataupun Yohanes tidak. Tapi Yesus menyuruh mereka. Dan mereka ini murid-muridnya berangkat mempersiapkan perjamuan Paskah.
bersama dengan gurunya. Tapi di kitab Injil Lukas ini kita tahu bahwa Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Ada sebuah pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada Anda dan saya melalui kehidupan Petrus dan Yohanes. Di dalam masa-masa akhir kehidupan Tuhan Yesus, sebentar lagi dia akan masuk di dalam proses penderitaan. Dia mati di atas kayu salib. Petrus dan Yohanes diizinkan oleh Tuhan Yesus menjadi bagian dari rancangan dan rencananya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang ada, Anda juga menjadi bagian di dalam rancangan dan rencana Allah. Katakan amin. Orang yang menjadi bagian di dalam rencana Allah, hidupnya itu dipelihara oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Petrus dan Yohanes, ada sebuah prinsip kehidupan, dari kepribadian mereka, kita bisa banyak belajar pelajaran kehidupan. Petrus adalah gambaran orang, dia itu gambaran orang yang ceroboh, Bapak Ibu Saudara. Dia itu spontan, segala sesuatu di dalam dia menyingkapi, dia langsung spontan, apa-apa spontan. Tapi ternyata spontanitas yang dilakukan oleh Petrus ternyata juga memberikan pelajaran buat kita. Saya akan coba flashback bagaimana ketika Petrus itu pertama kali dipanggil oleh Yesus untuk mengikut dia. Dikatakan dalam satu keadaan ketika Petrus bekerja, karena Petrus adalah seorang nelayan, dia adalah penjala ikan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus hadir kepada dia, dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa Petrus, tinggalkan jalamu. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Yang dilakukan oleh Petrus apa, Bapak Ibu Saudara? Dia tanpa berpikir panjang, dia langsung berangkat mengikut Yesus. Terkadang dalam kehidupan kita hari-hari ini, saat-saat ini, setiap tuntunan Allah, setiap tuntunan Tuhan yang diberikan dalam kehidupanmu, kau harus selalu siap dan berkata, ya Tuhan, aku siap. Orang yang selalu available, orang yang selalu siap di dalam ajakan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, orang itu menerima tempat yang terbaik. Tuhan taruh prioritas bagi orang ini. Dikatakan Petrus melakukan hal yang sama. Dia begitu cepat di dalam respon apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya. Orang yang seperti ini ternyata mengalami juga kehidupan yang dia disertai Tuhan, dia dipakai Tuhan, dia diurapi oleh Tuhan. Kita tahu dari beberapa kitab Injil yang kita baca, di dalam pelayanan Petrus satu-satunya murid yang berjalan di atas air. Ketika setiap murid berlayar, diombang-ambingkan oleh angin kapalnya dan hampir tenggelam, maka melihat ada sosok yang berjalan di atas air, berkata hantu-hantu, padahal itu sesungguhnya itu gurunya, itu Tuhan, itu Yesus. Langsung Petrus berkata, Guru, kalau memang itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air untuk mendapatkan engkau. Lalu Tuhan, kemarilah anakku. Singkat cerita Bapak Ibu, Petrus melakukan perkara yang supranatural. Dia berjalan di atas air. Dia mengalami yang namanya pemakaian Tuhan. Orang yang biasa, seorang nelayan seperti Anda dan saya. Orang yang kita punya pekerjaan, kita punya bisnis. Kita punya kesibukan, aktivitas dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkata, aku mau pakai engkau. Dan kita meresponi dengan benar, maka Anda akan berjalan di atas air. Masalah itu tidak pilih-pilih. Masalah itu bisa terjadi dalam kehidupan semua orang. Tapi hanya kepada satu orang, masalah itu tidak bisa bertahan lama. Kepada orang yang cepat merespon kepada Tuhan. Dia selalu available, siap kepada Tuhan. Maka orang ini sesungguhnya akan mengalami pembelaan dan pembebasan daripada Tuhan. Petrus juga yang sama, pribadi yang sama. Di dalam pelayanannya ketika dia berjalan, banyak orang yang sakit mencari dia. Bukan menuhankan Petrus, no. Karena setiap orang yang sakit tahu bahwa di dalam hidup Petrus ada pengurapan Allah. Ketika Petrus berjalan,
Setiap orang yang sakit, asal terkena bayangannya saja, maka dikatakan orang yang sakit apapun akan mengalami kesembuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus Tuhan pilih. Petrus Tuhan bela. Petrus Tuhan bebaskan. Dan Petrus diberikan identitas kehidupan yang baru. Tempat yang baru. Pemakaian Tuhan terjadi di dalam kehidupan Petrus. Petrus tidak berkata bahwa ini akhir dari segala sesuatu. Ini akhir. Ketika dia mencari ikan, dia menjaring ikan, semalam-malaman dia tidak mendapatkan. Tapi ketika Tuhan Yesus Kristus itu berbicara dan menyuruh menebarkan jala, ditebarkanlah jala itu. Hasil tangkapannya begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kehidupan Petrus ini, apapun yang hari ini kau alami, engkau tipe karakter seperti apa? Engkau mau orang yang spontanitas, engkau orang yang tenang, engkau orang yang banyak kelemahan. Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat bagaimana sikap hatimu. Ketika Tuhan berbicara, memanggil engkau. Ketika Tuhan menyuruh engkau, mengutus engkau. Apa yang menjadi responmu Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita sama-sama, kita meresponi seperti apa yang Petrus lakukan. Pertanyaannya, apakah Petrus pernah mengalami yang namanya kehidupan yang di bawah? Saya tunjukkan ada satu kebenaran. Di dalam kitab Lukas 22, di perikop yang selanjutnya di ayat ke-31 dan ayat 34. Lukas 22, di ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-34. Di ayat ke-31 saya bacakan buat setiap kita firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku, kata Yesus, telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus kepada Tuhan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Petrus yang mengalami yang namanya pemilihan Tuhan. Petrus yang mengalami yang namanya pembelaan Tuhan. Petrus yang mengalami yang namanya pembebasan Tuhan. Dia disediakan identitas yang baru, kehidupan yang baru, pemakaian yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi Petrus yang sama juga pernah yang namanya menyangkal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kehidupan Petrus kita belajar, tidak ada orang yang kuat kalau orang itu tidak bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak ada orang yang kuat di dunia ini. Kalau dia mulai keluar dari ketergantungannya dari Tuhan, percayalah orang itu akan mudah sekali menyangkal Yesus. Dia akan menyangkal imannya. Berapa banyak orang yang saat-saat ini di dalam keadaan yang terjadi saat ini. Karena kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan yang dialami. Berapa banyak orang menyangkal imannya, menjual imannya, menyangkal Yesus Juru Selamat yang mati di atas kayu salib. Berapa banyak? Hiduplah bergantung kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Carilah wajahnya. Maka kau akan menerima kekuatan yang baru. Katakan amin. Kau akan menerima kekuatan yang baru, Bapak. Petrus diingatkan oleh Yesus, Simon, Simon, lihat iblis sedang menampi engkau seperti gandum. Iblis mengincar Petrus karena iblis tahu kalau Petrus tidak dijatuhkan, akan banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Maka iblis dengan berbagai cara dia berusaha menjatuhkan Petrus.
supaya rencana Allah itu tidak terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Tapi Tuhan itu bela Petrus. Yesus bela Petrus. Tapi aku berdoa supaya imanmu itu tidak gugur. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus itu berdoa buat setiap kita. Yesus itu berdoa buat Anda dan saya. Apapun yang hari ini kau alami, Yesus berdoa untuk Anda. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bela. Dia bela dengan hidupnya. Darahnya pun diberikan. Nyawanya diberikan. Untuk membela Anda dan saya. Petrus mengalami pembelaan. Petrus akhirnya menjadi seorang pribadi yang baru. Jikalau engkau sudah insaf, jikalau engkau sudah kuat, jikalau engkau sudah sadar bahwa akulah Tuhan, kuatkan saudara-saudaramu. Kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya Bapak Ibu Saudara, bukan hidupnya untuk dia lagi. Tapi kita punya hidup untuk menguatkan orang di sekitar kita. Hari ini saya berkata kepada setiap orang yang mendengar firman ini. Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau pakai Anda untuk Anda menguatkan orang-orang di sekitarmu. Tuhan pakai Anda. Oh, Rabaya Shikaralawan. Petrus, kita belajar kebenaran yang luar biasa. Bagaimana dengan Yohanes? Yohanes adalah gambaran orang yang setia, Bapak Ibu Saudara. Yohanes itu adalah orang yang selalu berada dekat dengan gurunya. Yohanes adalah orang yang tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Kenapa dengan Yohanes? Ketika saya membaca di dalam Injil kitab Yohanes, saya mendapatkan bahwa satu-satunya murid dari ke-12 yang bertahan sampai pada akhirnya. Dia berada di dalam proses penyalipan Yesus. Berdiri di hadapan salib itu, menyaksikan pengorbanan dan kematian Yesus. Hanya Yohanes. Gambaran orang yang setia. Gambaran orang yang tenang. Gambaran orang yang mungkin tidak terlalu banyak berbuat sesuatu. Orangnya tidak neko-neko kalau bahasa sehari-hari kita. Saya dapatkan ada satu pesan bahwa ternyata orang yang setia, orang yang selalu dekat dengan Yesus, dengan gurunya, maka dia akan menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran apa yang kita terima dari ayat ke-8 ini? Kenapa Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes? Dari sisi Yohanes kita belajar supaya kita menjadi orang yang setia. Kita menjadi orang yang setia itu tidak hanya di dalam keadaan yang baik saja aku akan jadi orang setia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau aku mengalami berkat-berkat Allah, maka aku jadi orang setia. Tidak. Kalau aku mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami kebaikan, mengalami kemuliaan, kebajikan dari Tuhan, maka aku menjadi orang yang setia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yohanes tunjukkan itu. Di dalam masa-masa yang baik maupun masa-masa yang mungkin kurang baik, Yohanes selalu ada dekat dengan Yesus. Maka Yesus menganugerahkan kepada murid Yohanes namanya ini. Dia adalah murid yang dikasihi. Dari Petrus dan Yohanes ini, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang setia. Tuhan menginginkan Anda dan saya itu kita mengalami perubahan hidup. Hidup kita itu tidak boleh sama. Hidup kita harus mengalami yang namanya increase di dalam Tuhan. Kita meningkat di dalam pengenalan akan Tuhan. Kedalaman hubungan dengan Dia. Kepercayaan kepadanya. Itu harus semakin increase, kita harus berubah Bapak Ibu Saudara. Orang yang selalu bisa berubah menyesuaikan dengan setiap kondisi yang terjadi. Maka orang itu akan mengalami yang namanya
pemakaian Tuhan yang semakin dahsyat dalam hidupnya. Tantangan kesulitan apapun yang hari ini terjadi, itu tidak akan pernah menggoyahkan kakinya, tidak akan pernah membuat orang ini undur daripada Tuhan. Saya berdoa itu terjadi dalam kehidupan Anda. Kita lanjut di ayat ke-9. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Dari ayat 9 ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan dan pernyataan yang jujur dari Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes dipilih, ditentukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan perjamuan hari raya roti tidak beragi. Petrus dan Yohanes itu menyadari, aku harus lakukan apa? Aku harus kemana? Aku harus berjumpa dengan siapa? Kapan aku berangkat dan lain sebagainya. Itu adalah satu sikap kejujuran. Terkadang Bapak Ibu Saudara, saya menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap perintah, setiap pengutusan, setiap arahan yang Tuhan nyatakan di dalam orang percaya. Sesungguhnya kita orangnya tidak tahu, kita nggak ngerti kita harus lakukan apa dan sebagainya. Tapi kita merasa jadi orang yang sombong, kita nggak mau bertanya kepada Tuhan. Petrus orang yang gegabah, orang yang spontanitas, tapi dia tahu bahwa sebentar lagi gurunya itu akan tiada. Maka untuk menyelesaikan misi ini, sesuatu hal yang tidak jelas terjadi depan, Petrus dan Yohanes bertanya kepada gurunya, bagaimana kami mengerjakannya? Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang itu yang bertele-tele. Anda merasa Anda itu mampu, kuat. Tidak, jangan Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang kau terus bergantung kepada Tuhan. Jadilah orang yang kau terus berseru kepada Tuhan. Barang siapa yang berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan mendengarkannya dan aku akan menjawabnya dan aku akan memberitahukan kepadanya hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Yeremia 33:3 katakan, asal engkau berseru kepada Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, asal kau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab seruanmu. Dia akan berikan hikmat, penyertaan, kuasa atas hidupmu untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah. Di ayat ke-10 sampai dengan ke-12. Jawab Yesus kepada Petrus dan Yohanes. Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di mana ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus memberikan petunjuk kepada Petrus dan Yohanes, kita menjumpai dari ayat 10 sampai dengan ayat ke-12, bahwa petunjuk yang diberikan Yesus itu sangat terbatas. Atau mungkin saya katakan bahwa petunjuknya ini gak jelas. Masa orang diutus, kamu pergi ke kota Anu, kamu akan berjumpa dengan orang yang membawa kendi berisi air, ikuti dia sampai masuk ke rumahnya. Lalu tanya kepada tuan rumahnya, di mana ruangannya? Bapak Ibu Saudara, enggak nalar Bapak Ibu Saudara. Kalau saya baca ini enggak nalar. Kecuali kita diberitahukan kamu akan berjumpa dengan seorang pria atau seorang wanita menggunakan baju ini, di alamat ini, nomor rumahnya ini, dia keturunan dari ini, itu dan sebagainya. Jelas, spesifik, detail. Tapi yang terjadi, petunjuk yang diberikan Yesus sangat-sangat terbatas. Pesan apa yang kita bisa terima dari ayat 10 dan 12? Terkadang perintah dan petunjuk Tuhan tidak bisa kita pahami
Dan itu penuh dengan resiko. Tetapi kita sebagai orang yang mengenal siapa Yesus, maka kita akan menjadi orang yang taat dan percaya. Terkadang hari ini di dalam kau menyelesaikan setiap pergumulanmu, Tuhan memberikan perintah, petunjuk kepadamu. Enggak nalar, enggak masuk akal, enggak bisa diterima dengan logika. Tapi kalau engkau mengenal siapa yang memberikan perintah itu, bagianmu itu cuma satu, engkau taat dan percaya. Amin. Orang yang taat dan percaya, orang itu akan mengalami yang namanya hal-hal yang supranatural. Petrus dan Yohanes, ketika Yesus berbicara menyampaikan petunjuk yang sangat terbatas itu, Petrus dan Yohanes tidak pakai lama. Dia sudah bertanya, dia menerima petunjuk itu, dia langsung berangkat. Aku berangkat. Aku berangkat. Saya percaya apa yang dikatakan itu, itulah yang terjadi. Petunjuk apa yang diberikan, masukan apa yang diberikan, hikmat apa yang diberikan, pengertian-pengertian apa yang diberikan, itulah yang terjadi. Itulah orang yang taat dan percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah orang yang taat dan percaya. Terlihat di ayat ke-13, di ayat yang terakhir. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan apa yang hari ini kau dengar? Pesan apa yang hari ini kau dengar? Kebenaran apa yang hari ini kau dengar? Janji-janji apa yang hari ini kau dengar? Kau akan mendapati tepat seperti yang kau dengar. Ini adalah akhir dari persiapan akan misi Tuhan. Misi selesai. Petrus dan Yohanes diizinkan menjadi partner Kristus dalam mempersiapkan jalan kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Saya berdoa, Tuhan, jadikan saya salah satu dari partnermu ya Tuhan. Bekerja sama dengan Engkau dalam mempersiapkan dan menyelesaikan setiap misi, setiap visi yang Tuhan taruh dalam kehidupanku. Tempat yang terbaik di dalam kehidupan kita adalah tempat di mana Allah menempatkan Anda dan saya di dalam menyelesaikan setiap misi yang disediakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apapun kondisimu hari ini, apapun kondisimu nanti, dan apapun kondisimu esok hari, semuanya itu belum pasti mungkin. Tidak dapat diprediksi mungkin. Tapi jika Yesus berkata hari ini, percayalah, kerjakanlah, lakukanlah, maka kita akan menjadi orang yang melakukannya. Karena kita percaya bahwa perkataan Yesus itu adalah kepastian akan kondisi kita. Dan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan yang semakin hari semakin besar terjadi bagi anak-anaknya. Katakan amin. Yesus pilih Anda. Yesus bebaskan Anda. Yesus membela Anda. Dan Yesus menyediakan yang terbaik untuk Anda. Siapapun yang mendengar, apapun kondisimu, kalau kau sepakat dengan perkataan Yesus,
maka kau dipilih oleh Tuhan menjadi bagian di dalam rencananya. Kau akan menjadi partner Kristus dan kau akan menyelesaikan setiap misi itu dan kau akan mengalami pemakaian dan pengurapan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidupmu. Saya tutup dengan satu kesaksian. Sekitar beberapa waktu yang lalu di tahun 2020. Ada sepasang suami istri datang kepada saya. Dia mengatakan bahwa saya sudah sekian tahun, sekian lama saya mempersiapkan. Saya tidak menunda. Saya sudah lakukan berbagai cara metode pengobatan dari medis, dari berbagai hal, minum ini itu dan sebagainya. Menggunakan cara ini itu dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri ini tidak mendapatkan keturunan. Dia datang, dia berkata dengan hancur hati, dia sampaikan bahwa Ko, ini adalah akhir dari segala sesuatu yang saya usahakan. Saya sudah berusaha ini itu, saya sudah lakukan ini itu, tapi gagal. Saya menyerah. Saya katakan kepada pasangan ini bukanlah akhir dari segala sesuatu. Tuhan tidak melihat engkau berkata ini akhir dari segala sesuatu. No. Saya akan berdoa buat Anda. Kasih karunia Allah itu turun menyertai hidupmu. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita. Ketika terjadi pandemi di awal-awal, beliau telepon saya. Dia menyatakan, "God, thank you. Hari ini aku sudah positif. Hari ini aku sudah diberikan keturunan oleh Tuhan. Sudah sekian bulan dokter sudah pastikan, saya sudah cek bahwa saya positif hamil." Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang hari ini kau alami, kondisi apapun, mungkin kau berkata, ini akhir dari segala sesuatu. Aku sudah lakukan ini itu, aku gak bisa menemukan jalan, sudah mentok. Aku gak tahu aku harus lakukan apa. Segala upaya sudah aku lakukan. Aku berkata kepada engkau, orang yang berkata seperti itu, dengarkan. Ini bukanlah akhir dari segala sesuatu. Tuhan pilih Anda, Tuhan pilih engkau, Tuhan pilih kamu. Tuhan bela kamu, Tuhan bebaskan kamu, dan Tuhan sediakan yang baru, tempat yang baru buat kamu. Bagian kita hanya taat dan percaya, Bapak Ibu. Taatlah, percayalah bahwa hari depanmu itu ada di dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulanmu, semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Saya undang presiden worship maju ke depan. Kinarabaya sikara. Haleluya Jesus. Kinamarabaya rata karaba. Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun Anda berada, mau Anda di rumah, di kamar, dimanapun Anda, dengan segala keterbatasanmu, dengan semua yang sudah kau lakukan, dengan semua upaya yang sudah kau lakukan, kau berkata mungkin dalam hidupmu,
Kau berkata kepada istrimu, kau berkata kepada suamimu, kau berkata kepada anakmu, kau berkata kepada keluargamu. Bahwa ini akhir dari segala sesuatunya. Sudah tidak ada jalan lagi. Aku berkata kepadamu, Tuhan pilih engkau. Tuhan bela engkau, Tuhan bebaskan engkau. Dan Tuhan sediakan yang baru buat engkau. Selalu ada jalan bagi orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Angkat tanganmu bagi setiap orang yang mengalami setiap pergumulan, setiap kondisi keadaan yang tidak baik. Angkat tanganmu. Shigara labara bayara. Kina mata kana yara laba sikina rabayara takara bayara. Kina mata kana mayara laba sikina ralaba takana yara babayara lataka. Kina mata kana yara laba raba sikara raba. Kina mata kaya ralaba sikine rebera laba takana raba. Ora patakaya ralaba takana maya sikine ralama lama takana yara baraba. Kina mata kana mayara laba ratakana rapa yara laba raba. Sikiana rapa patakana yara laba raba. Tuhan, hamba berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hari ini Engkau mengerti, memahami apa yang terjadi dalam hidup mereka. I pray, Tuhan pilih mereka. Tuhan bela mereka. Tuhan bebaskan mereka dari setiap kesulitan yang hari ini terjadi. Tuhan, Kau menyediakan sesuatu yang baru. Oh rapatakana rama, aku melihat kandungan-kandungan yang hari ini yang sudah tertutup, itu terbuka dalam nama Yesus. Setiap perekonomian yang mengalami kejatuhan, stagnasi yang ada, aku melihat di dalam nama Yesus terbuka pintu-pintu berkat dari Allah mengalir, mengangkat hidupmu. Setiap hubungan-hubungan yang tidak baik, suami dan istri, I pray, aku katakan Tuhan memberikan anggur baru yang manis. Orabaya takana rababaya sikina rabarabarabarabo. Sikina matakana rababaya raba. Oratakara bababaya raba. Dari yang tak ada itu menjadi ada, kata Tuhan. Dari yang gak ada, yang mustahil pun aku kerjakan buat engkau. Karena aku mengasihimu, aku memilihmu, aku membelamu, aku membebaskanmu. Dan aku sediakan yang terbaik bagimu. Kinarabaya sik kinarabarabarabarabo. Irabatakara urapi ya Tuhan. Sikinarabarabaraba. Orang yang sakit di telinganya, orabatakana rabaya rabaraba. Ada cairan yang keluar. Aku tidak tahu apa itu. Aku katakan dalam nama Yesus, berhenti. In the name of Jesus. Sikinara barabarabarabarabarabo. Sikinara bara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 ba. Koratakana nama yara barabarabaraba. Angkat tanganmu suami dan istri. Tuhan akan merestorasi pernikahan. Tuhan pulihkan pernikahan-pernikahan yang mulai mengalami kondisi keadaan yang tidak baik. I pray in the name of Jesus. Terimalah kasih, terimalah damai sejahtera, dan terimalah sukacita dari Allah Roh Kudus. In the name of Jesus. Mujizatmu membuat yang ada, amin, dari yang yes, tak ada. Mujizatmu sanggup amin Jesus. membatalkan Kira bayar yang musuh-musuhku, Rabaya Shikara Rabarabo membangkitkanku dari lembah maut Rabaya Shikara Rabarabo oleh
Mari angkat tanganmu. Mujizatmu membuat. Mujizat terimalah. Mujizat daripada Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus namanya, dan Allah Roh Kudus. Receive, terima mujizat daripada Allah yang hidup. Membangkitkanku dari lama-lama, oleh mujizatmu aku sembuh. Mujizatmu, Mujizatmu membuat amin. yang ada Dari yang tak ada, mujizatmu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah mati. oleh mujizatmu. Sekali lagi katakan mujizatmu. Mujizatmu membuat yang ada Dari yang tak ada, mujizatmu sanggup amin. membatalkan Niat musuh-musuhku, musuh, rancangan iblis tidak terjadi dalam hidupmu, dibatalkan oleh Tuhan. membangkitkan Amin. dari lembah Hirabarabalabalabalabo. Sekali lagi dengan kesungguhan hatimu, terimalah mujizat ini. Mujizatmu yang ada. dari yang tak ada, mujizatmu sanggup membatalkan yang musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah, oleh mujizatmu aku sembuh. Ingat, Allah membela engkau. Bukan hanya Anda dipilih, tapi Allah membela. Seperti Petrus, ketika iblis mulai menampi, iblis mengincar kehidupan Petrus, maka Yesus berlutut dan berdoa. I pray for you, Petrus. I pray for you. Aku bela engkau. Aku gantikan. Aku korbankan. Supaya engkau di atas batu karang, aku akan mendirikan gereja dan jemaatku. Alam maut itu tidak menguasainya. Apa yang hari ini kau ikat di bumi itu akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi itu akan terlepas di surga. Naikkan doamu. Naikkan saat ini juga apa yang hari ini kau inginkan terjadi. Apa yang kau ikat itu akan terikat. Apa yang kau lepaskan itu terlepas. Naikkan ucapanmu. Naikkan doamu. Naikkan harapanmu. Allahku mendengarkan dari surga. Dia berdoa buat Anda. Kirabaya sikanarala barata karabara. Kinarabata karabaya rabaya rata karabaya. Kirabaya sikanarala takanara. Angkatlah doamu. Setiap pelayan pun kau juga mengangkat doa-doamu. Saya rasakan Tuhan hari ini membuka tingkap surga.
mendengar setiap seruan. Barang siapa yang berseru, aku mendengarkan. Aku memberitahukan kepadamu sesuatu hal yang tidak kau ketahui. Aku mendengar. Shikina rabayara takana rabayara. Kina mata kana nama yara labata kana yara laba shikina ralabara. Shikina nama takana nama yara bara 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 bara. Kina mata kana nama yara bara 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 bara. Shikina bara 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 bara. Shikina nama bara 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 bara. Kina mara la bala 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 bala. Kina mara papa papa yara bayara 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 bara bara. Shikina mara papa 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 papa. Shana la bala 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 bala. Kira la bara 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 bala 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 bala. Shana la papa papa takana nama yara bara 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 bara. Kina mara bara 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 bara. Shikana la papa 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 papa. Shikana la papa 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 papa. Kau mendengar Tuhan, Kau mendengar setiap seruan kami. Ora bara 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 bara. Kirete kene merebete kene raba baba baba. Sakata kara baba 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 bara bara baba. Hina bara 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 bara. Ora bata kara baba 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 baba. Kina nama ya rala bara 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 bara. Kina nama rala bara 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 bara. Oh ya rala bara 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 bara. Mujizatmu, oleh mujizatmu aku sekali lagi oleh mujizatmu, oleh mujizatmu aku sembuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kami menerima mujizat yang ada dari yang tak ada. Kami menerima mujizat yang baru. Setiap rancangan dari si jahat itu dibatalkan karena Tuhan memberikan mujizat bagi setiap kami. Engkau membangkitkan kami, Engkau memilih kami, Engkau membela kami, Engkau membebaskan kami, dan Engkau menyediakan yang baru bagi kami ya Tuhan. Kami terima setiap mujizat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang memberikanmu kuasa, memberikanmu hikmat, memberikanmu tuntunan, memberikanmu hari depan yang penuh dengan harapan. Kasih setia Allah itu menyertaimu sampai Maranatha, Tuhan hadir kembali. Diberkatilah keluar masukmu, dibawalah kau terus naik dan bukan turun, dijadikanlah engkau kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang menerima berkat, bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.